Oke, masuk ke contoh kasus 1 di sini. Pada tanggal 1 Juli 2019, Nyonya Diana merintis sebuah usaha dengan nama Diana Fotokopi. Nyonya Diana menginvestasikan uang tunai sejumlah 10 juta dan mesin fotokopi senilai 30 juta. Nah, di sini dari transaksi ini kita analisis bahwasannya Nyonya Diana itu telah menyetorkan uang tunai kepada perusahaannya gitu ya. Jadi investasi kepada perusahaannya. Nah, di sini kita lihat dari sudut pandang entitas ekonomi, artinya kita sudut pandang perusahaan di sini ya. Jadi, bila mana dia menyetorkan uang kepada perusahaan, maka uang kas perusahaan itu tentu akan bertambah. Ya, berapa rupiahnya? Sesuai dengan berapa yang diberikan Diana, yaitu 10 juta. Dan satu unit mesin fotokopi senilai 30 juta. Kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, masukkan tanggalnya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan tanggal 1, ya, tanggal 1 Juli 2019. Kita masukkannya itu, masukkan yang kredit dulu. Sorry, yang debit dulu. Mana yang debit? Nah, kita lihat di sini. Nyonya Diana menyetorkan uang tunai atau menginvestasikan uang tunai 10 juta. Maka di sini kas itu bertambah ya. Kas itu bertambah, maka simpanlah kas isi debit. Kenapa di debit? Karena kas itu menurut penggolongan akun dia masuk ke dalam akun harta. Sedangkan harta pada saldo normal itu disimpan isi debit apabila dia bertambah. Kita masukkan kas, nah ini 10 juta. Selanjutnya di sini mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi ini masuk ke dalam akun harta tetap ya. Di sini kita masukkan juga ke debit. Kenapa? Karena harta ya dia. Nah, masukkan ke sini nominalnya sesuai dengan yang ada pada contoh transaksi itu 30 juta. Selanjutnya yang terakhir ini belum balance karena kredit belum ada saldonya. Nah, di sini kita lihat kas dan mesin fotokopi yang disetorkan Nyonya Diana itu tentu bertujuan. Apa tujuannya? Untuk modal awal perusahaan. Kita masukkan modal awal. Modal itu kalau dilihat dari saldo normal itu masuknya ke kredit apabila dia bertambah. Kita masukkan ya. Nah, seperti ini. Contoh kasus 2 di sini. Nah, perhatikan tanggal 4 Juli 2019 dibeli perlengkapan kantor seharga 5 juta dari Toko Wijaya, baru dibayar 2 juta dan sisanya akan dibayar bulan depan. Analisis transaksi tersebut adalah peralatan kantor itu akan bertambah senilai 5 juta. Peralatan kantor itu termasuk akun harta, sehingga peralatan kantor itu harus disimpan di sisi debit. Kenapa? Karena harta bila mana dia bertambah disimpan di sisi debit. Senilai berapa? Itu 5 juta rupiah. Selanjutnya ini Toko Wijaya yang buat kepada Toko Wijaya. Nah, itu dibayarnya 2 juta. Nah, otomatis kas perusahaan kita berkurang 2 juta rupiah dan sisanya itu akan dibayar bulan depan sebagai hutang tentunya. Kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, di sini tanggalnya 4 Juli 2019, keterangannya masukkan yang debit dulu, itu adalah perlengkapan kantor. Nominalnya dia 5 juta. Selanjutnya di sini kita masukkan lagi apa ya tadi yang berkurang. Oh, itu kas ya. Kas karena kita bayar. Nah, ini kas. Kita masukkan berapa? 2 juta. Nah, seperti itu. Dan sisanya akan dibayar bulan depan. Ya, kalau suatu transaksi ternyata kita tidak bayar, itu tentu akan memunculkan akun utang, ya gitu ya. Kita masukkan utang itu kalau bertambah tentu disimpan di sisi kredit. Nah, masukkan seperti ini. Simpan di sini 3 juta ya. Selisih antara 5 juta dan 2 juta. Terima kasih. Baik, masuk ke contoh kasus 3. Pada tanggal 15 Juli 2019 menyelesaikan jasa fotokopi senilai sebesar 150.000 belum dibayar oleh customer. Nah, kita buat jurnal umumnya seperti ini. Dari transaksi tersebut kita dapat analisis kita sudah menyelesaikan pekerjaan dengan harga 150.000 tapi pelanggan atau customer belum membayar kepada kita, sedangkan kita sudah mengakuinya sebagai pendapatan. Nah, maka itu masuknya ke dalam akun piutang dagang ya, karena kita belum menerima uang sedangkan sudah diakui sebagai pendapatan. Nah,
kita masukkan tanggalnya tanggal 15. Nah, untuk keterangannya masukkan piutang dagangnya di debit karena piutang dagang itu merupakan akun harta. Nah, bila mana harta bertambah itu disimpan di sisi debit sebesar 150.000. Dan di sisi lain itu apa? Ya, karena kita itu menjual barang menjual jasa, maka masukkan akun penjualan di sisi kredit karena penjualan bila mana dia bertambah disimpan di sisi kredit. Oke, sampai situ. Baik, masuk ke contoh kasus 3 di sini. Pada tanggal 15 Juli 2019 menyelesaikan jasa fotokopi senilai sebesar 150.000 belum dibayar oleh customer. Nah, kita buat jurnal umumnya seperti ini. Dari transaksi tersebut kita dapat analisis kita sudah menyelesaikan pekerjaan dengan harga 150.000, tapi pelanggan atau customer belum membayar kepada kita, sedangkan kita sudah mengakuinya sebagai pendapatan. Nah, maka itu masuknya ke dalam akun piutang dagang ya, karena kita belum menerima uang sedangkan sudah diakui sebagai pendapatan. Nah, kita masukkan tanggalnya tanggal 15. Nah, untuk keterangannya masukkan piutang dagangnya di debit karena piutang dagang itu merupakan akun harta. Nah, bila mana harta bertambah itu disimpan di sisi debit sebesar 150.000. Dan di sisi lain itu apa? Ya, karena kita itu menjual menjual jasa, maka masukkan akun penjualan di sisi kredit karena penjualan bila mana dia bertambah disimpan di sisi kredit. Oke, sampai situ. Baik, kembali lagi di sini. Perhatikan pada contoh kasus 4. Pada tanggal 17 Juli 2019 dibeli perlengkapan senilai 100.000 secara tunai. Kita input ke dalam jurnal umum. Nah, ini format jurnal umumnya. Kita masukkan ya. Di sini pada analisisnya itu dibeli perlengkapan senilai 100.000, maka perlengkapan itu bertambah dan perlengkapan itu merupakan akun harta ya. Bila mana harta bertambah pada saldo normal itu menunjukkan di debit ya. Kita masukkan dari tanggalnya dulu. Nah, di sini 17. Lalu kita masukkan perlengkapannya. Nah, di sini perlengkapannya kita masukkan di debit sebesar 100.000. Karena dia bayar secara tunai, maka kasnya itu akan berkurang karena digunakan untuk membayar perlengkapan tersebut. Sedangkan yang namanya kas itu bila mana berkurang itu disimpan di sisi kredit karena kas merupakan akun harta. Kita masukkan ke kredit. Nah, ini kasnya, ini kredit seperti itu. Transaksi yang kelima di sini pada tanggal 20 Juli 2009 diterima tunai sebesar 150.000 dari customer untuk pelunasan piutangnya pada tanggal 15 Juli 2019. Nah, silahkan dilihat dulu pada transaksi tanggal 15 Juli 2019. Ini bukan 2009 ya, 2019. Nah, di situ kita lihat saldo piutangnya itu menunjukkan angka 150.000 ya. Di sini dibayar 150.000 artinya lunas. Nah, kita buat jurnal umumnya. Pertama kita masukkan tanggalnya 20 Juli 2019 ya, ini salah nulis saya. Dan di sini kita masukkan diterima tunai. Nah, artinya kas bertambah. Ya, sudah saya jelaskan kalau kas itu bertambah di debit ya. Kita masukkan 150.000 dan piutang itu berkurang karena dibayar, dan piutang itu merupakan akun harta. Bila mana harta berkurang, simpanlah di sisi kredit. Nah, seperti itu. Yang keenam di sini ya, contoh kasus keenam. Pada tanggal 24 Juli 2019 dibayar 3 juta rupiah untuk melunasi utang pada Toko Wijaya, yaitu tertanggal pada tanggal 4 Juli 2019.
Langkah pertama kita lihat tanggal 4 Juli berapa saldonya. Oh iya, pas ya, saldonya itu 3 juta gitu ya. Di sini ternyata hutang tanggal 4 Juli bayar hari ini. Oke, kita masukkan ke dalam jurnal umum. Tanggalnya masukkan tanggal 24. Oke, keterangannya di sini kita melunasi utang pada Toko Wijaya, artinya kita mengeluarkan uang untuk membayar hutang, maka kas itu akan berkurang gitu ya. Dan di sini karena dia bayar hutang, maka karena kita membayar hutang, maka hutang itu akan berkurang. Dan bila mana hutang berkurang itu simpanlah di sisi debit. Nah, masukkan hutang di sini dengan nominal 3 juta dan tadi yang dikatakan di awal itu kasnya juga berkurang karena digunakan untuk membayar hutang tersebut.